Moderator mana nih? Atau langsung saya ya? Patri nggak ada suaranya. Halo? Patri di unmute di aduh. Mohon maaf. Tes. Terima kasih Dr. Mas Toyib sebagai Ketua Alif sekaligus pembicara pertama pada hari ini. Terima kasih Pak. Di webinar ini memang ada tingkatan dari pembicara pertama ke pembicara ketiga. Jadi kalau Dr. Mastur lebih bicara ke arah filosofis dan strategisnya, lebih ke arah transindentalnya, kenapa kita harus berbicara masalah sampah. Kemudian untuk Insinyur Hidayat Tri, hari ini akan berbicara masalah manajemen pengelolaan sampah. Baru kemudian untuk teknis dan praktisnya nanti adalah pada pembicara ketiga, Bapak Mulyanto. Ini sangat menarik. Mohon simak baik-baik pembicaraan pada seminar hari ini. Kemudian nanti kita lanjutkan dengan tanya jawab agar juga lebih menarik. Kepada Pak Hidayat, waktu kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil hudatin haq liyudhhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, ini banyak sekali teman-teman saya, Pak Saibani ada dari Jogja ini teman lama ini dari Jogja, Bu Khalisa juga dari Palembang. Jadi ini acara kita ini nasional sebenarnya, bukan sekedar di Cibinong saja. Jadi kita nasional sampai ada dari NTB juga, saya tadi lihat ada beberapa peserta dari NTB. Nah, Bapak Ibu sekalian, saya pada siang hari ini, apakah saya bisa share screen ini? Bisa ya? Nah. Oke. Ya. Nah, yang pertama tadi Mas Tok, ya, saya panggil Mas Tok ya. Sebenarnya namanya Bapak Mas Toyib, tapi saya panggilnya jadi Mas. Mas Toyib, Mas Toyib, jadi saya singkat Mas Tok. Awet muda. Ya, awet muda. Yang pertama tadi juga dijelaskan panjang lebar Mas Toyib bahwa Islam merupakan agama yang eco-friendly, bahwa Islam itu ya agama yang ramah lingkungan. Kemudian pelestarian lingkungan merupakan bagian dari konsekuensi ketauhidan seseorang Muslim. Tadi Pak Masto sudah jelas sekali itu menggambarkan. Nah, saya mencoba mendiagramkan gitu. Lantas di mana posisi kerusakan lingkungan itu? Kerusakan lingkungan itu bisa penyebabnya struktural, bisa kultural. Nah, yang kultural itu bisa budaya masyarakat dan pemahaman agama. Nah, pemahaman agama itulah yang menjadi akar teologis tadi. Kalau kita lihat misalnya dalam surat Al-A'raf misalnya, Al-A'raf 172 misalnya, ketika kita di alam azali ketika itu kita sudah berjanji, alastu birabbikum qalu bala syahidna, gitu ya. Nah, ketika itu pula kita mengakui bahwa Allah itu Tuhan kita. Nah, bagaimana kemudian realisasinya di dunia ini? Maka tadi Mas Tok menjelaskan dengan perjanjian itulah kemudian manusia mengemban dua amanah. Amanah risalah tadi yang saya bacakan tadi, Pak Mas Tok juga bacakan tadi. Qul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati. Itulah amanah risalah. Nah, amanah yang kedua adalah amanah khilafah tadi. Ya, surat Al-Zariyat, surat Al-Baqarah ayat 30 misalnya. Nah, itu akar teologisnya. Bahwa manusia itu diciptakan untuk apa? Menjadi rahmatan lil alamin. Bekal-bekalnya cukup banyak yang diberikan oleh Allah kepada manusia. Oke. Nah, secara filosofis sebenarnya sampah itu harus dipahami sebagai sesuatu benda yang berharga dan bermanfaat. Apabila dikelola dengan baik dan bijak. Ini tahun 2005 itu di Muhammadiyah, kebetulan saya jadi pengurus Muhammadiyah di PP Majelis Lingkungan Hidup, itu sempat berdiskusi panjang. Oh, mau sedekah kok sampah? Ya.
sedekah itu yang baik, uang, duit, ya, gedung, apa-apa gitu. Ini kok sampah gitu. Nah, jadi itu kita berdebat gerang, akhirnya kita mengambil bahwa definisi sampah itu apa, kemudian filosofi sampah itu apa. Nah, oleh karena itu ditentukan oleh mindset sebenarnya, mindset, internalisasi, dan way of life dari hubungan manusia dengan Allah, hubungan manusia antar manusia, dan hubungan manusia dengan alam. Itu seperti apa? Perintah-perintah agama sangat jelas. Bahkan misalnya dalam surat Ali Imran ayat 190-191, saya pikir semuanya sudah hafal ini. Karena ini ayat ulil albab yang sangat populer sekali. Sampai duduk pun, tidur pun, berbaring pun kita harus mengingat kepada Allah. Untuk apa? Dalam ayat yang lain kemudian kita supaya bersyukur. Bagaimana kalau tidak bersyukur? Nah, kalau tidak bersyukur maka kita diibaratkan sebagai binatang yang liar juga, atau binatang yang lalai dalam ayat-ayat yang seterusnya. Nah, tadi Pak Mastur sudah menjelaskan tentang kebijakan publik teoritisnya. Nah, sekarang di sampah apakah ada? Ternyata ada kebijakannya. Yang pertama Undang-Undang nomor 18. Ini undang-undang yang ditandatangani oleh Megawati 4 hari menjelang dia lengser. Itu Undang-Undang nomor 18 tentang pengelolaan sampah. Kemudian PP-nya ada tahun 2017. Jadi 2008 itu undang-undangnya, tapi 2017 baru PP-nya terbit. Lama banget, nggak tahu ngapain. Kemudian juga ada MN, ya, keputusan Menteri LHK, itu pun tahun 2018. Nah, ini hukum positifnya. Sekarang kita lihat hukum normatifnya. Ternyata MUI pun tahun 2014 sudah mengeluarkan fatwa tentang sampah. Isinya misalnya setiap muslim wajib menjaga kebersihan lingkungan, memanfaatkan barang-barang gunaan, ya, untuk kemaslahatan serta menghindari diri dari berbagai penyakit serta perbuatan tabdzir atau israf. Membuang sampah sembarangan dan atau membuang barang yang masih bisa dimanfaatkan untuk kepentingan diri maupun orang lain hukumnya haram. Pemerintah dan pengusaha wajib mengelola sampah guna menghindari kemudaratan bagi makhluk hidup. Mendaur ulang sampah menjadi barang yang berguna bagi peningkatan kesejahteraan umat, hukumnya wajib kifayah. Jadi apa yang dilakukan Pak Mulyanto itu menjadi wajib kifayah sebenarnya, nanti akan kita tahu. Ya. Nah, itu fatwa MUI. Lantas apa fungsi saya di MUI dengan mengeluarkan fatwa itu? Nah, setelah fatwa keluar, itu wajib kita sosialisasikan. Acara ini pun menjadi bagian dari acara sosialisasi kita. Ya. Nah, sosialisasi itu diwujudkan dalam bentuk pedoman umum tentang sampah dan kumpulan khutbah Jumat tentang penanganan sampah. Kita sudah terbitkan bukunya. Panduan tata kelola sampah menurut ajaran Islam, khutbah Jumat tata kelola sampah menurut ajaran Islam. Ini sekarang lagi proses penerbitan melalui tim koordinasi nasional penanganan sampah laut. Tapi kalau Bapak Ibu nanti membutuhkan, saya bisa kasih PDF-nya, tapi belum resmi cetak ya. Karena saya bagian dari penyusun buku ini. Nah, kemudian kuantitas sampah dan versus jumlah penduduk misalnya. Ternyata jumlah penduduk yang semakin meningkat, jumlah sampahnya juga semakin meningkat. Ya, signifikan. Kita lihat per pulau misalnya, gitu ya. Ternyata di Jawa itu sampahnya sudah 57,49%. Siapa yang membuat sampah? Ternyata manusia. Siapa yang merusak bumi ini? Ternyata manusia. Ayatnya jelas, Ar-Rum 41. Nah, ini per pulau. Oke, saya cepat aja. Nah, setiap aktivitas menghasilkan sampah, makan, minum, itu pasti menghasilkan sampah. Nah, data menyebutkan bahwa 54,8% sampah itu berupa sampah organik. Jadi apa yang akan diolah oleh Mas Mulyanto nanti itu sebenarnya jumlahnya 54,8%.
atau katakanlah 55% dari seluruh sampah yang ada di Indonesia. Laki-laki, perempuan, tua muda, itu semuanya menghasilkan uang, menghasilkan sampah. Jumlah sampah semakin meningkat seiring meningkatnya kuantitas kegiatan. Semakin praktis aktivitasnya, semakin kompleks sampahnya. Sulit membedakan antara kebutuhan dan keinginan. Ya. Ayatnya jelas. Sesungguhnya orang-orang yang memboros itu adalah saudara setan dan setan itu sangat ingkar kepada Tuhannya. Apalagi kalau ya, sampah-sampah dari sisa makanan dan minuman itu di bulan puasa. Ternyata jumlahnya semakin meningkat. Ada teman saya yang S1-nya itu meneliti tentang itu, ternyata kesimpulannya itu jumlah sampah dari makanan dan sisa-sisa makanan dan minuman di bulan Ramadan itu meningkat. Nah, ini indeksnya, indeks perilaku ketidakpedulian lingkungan hidup Indonesia. Mendekati 1 semakin tidak peduli. Posisinya sekarang 0,72. Ini sangat tinggi sekali. Sangat apa namanya? Sudah mendekati misalnya. Oke, ini datanya. Nah, sampah itu selama ini ya dibakar, dibuang ke sungai, dibuang ke selokan, dibuang ke laut. Ya. Jadi ada ilustrasi kalau Nabi Musa ya, punya tongkat itu membelah laut, ya, Laut Merah dibelah, ya, ternyata setelah lautnya membelah, isinya apa? Sampah plastik semua, sama plastik dan sampah masker. Ya. Ada yang dibakar, ada yang di laut. Nah, ini yang tadi, yang kehidupan semakin praktis. Ya. Dulu orang tasnya dari kertas. Ya. Dari kertas ternyata ini satu kertas satu kantong berapa pohon bahannya. Akhirnya berubah ke plastik. Setelah plastik semuanya malah jadi masalah gitu. Ternyata plastik itu bisa diurai 100 tahun lamanya. Ya. Seumur hidup kita. Nah, kalau kita membuang sampah seenaknya, terutama sampah plastik misalnya, maka dosa kita itu 100 tahun itu dosa dari plastik. Dosa dari plastik karena kita membuang ini. Bagaimana kesadaran kita bisa mengurangi sampah-sampah itu? Oke. Dari sekantong sampah plastik, dari yang sederhana menjadi yang kompleks. Bersih di tempat kita ternyata masalah di tempat yang lain. Jadi seringkali buanglah sampah di tempatnya, tidak lagi relevan dengan kondisi saat ini, dan juga tidak menyelesaikan masalah. Ya. Rasulullah bersabda, rahmatilah, sayangilah yang ada di bumi, niscaya kalian akan dirahmati oleh zat yang ada di langit. Ya. Jadi tadi, kalau kita membuang sampah sembarangan, maka dosa kita, kalau sampah yang kita buang itu plastik, selama 100 tahun kita dosa. Analoginya seperti itu. Nah, ada jenis produk yang seharusnya bisa dikurangi atau bahkan dihindari untuk dihasilkan. Ya, karena jumlahnya sulit untuk didaur ulang dan diurai oleh alam. Kresek, tas kresek ini, bapak-bapak ibu-ibu ini. Sekarang kalau kita ke Indomaret atau ke Alfamaret sudah nggak dapat tas kresek. Ya. Styrofoam itu juga jadi masalah. Saya dan teman-teman sudah mengolahnya styrofoam ini menjadi sebuah dinding dan kita praktekkan di Masjid Al-Jihad di Jalan Mangkunsarkoro, Kota Bekasi. Itu dindingnya dari styrofoam. Kita olah styrofoam dicampur dengan semen, kemudian kita jadikan dinding masjid. Dan kita coba sekarang menjadi lantainya juga. Kemudian sedotan, popok pembalut wanita, masker masuk sekarang masker. Kemasan air mineral, tisu, dan seterusnya. Nah, ini contoh saja misalnya. Sisa organik dibuang, dibakar, diangkut. Dus makanan, kotor, terkena minyak, basah, dan seterusnya. Ini dibaca sendiri saja. Ini contoh saja. Jadi ternyata sampah itu sumbernya semakin praktis, ternyata buangnya nggak sederhana. Nah, dalam tadi kebijakan di Undang-Undang Nomor 18 tadi itu dikatakan sebenarnya ada dua kata kunci. Sampah itu dipilah dan diolah. Ya. Sebagian adalah ranah penghasil sampah.
berbagai pendekatan misalnya program bank sampah, penjualan ke pengepul, ada sedekah sampah, bahkan Muhammadiyah melalui gerakan sodako sampahnya itu di Kampung Brajan di Bantul itu dari sampah di masjid itu dikumpulkan di masjid bisa membiayai 72 sekolah anak-anak yatim piatu dari sampah. Kemudian juga janda-janda yang sakit itu dapat santunan Rp500.000 dari sedekah sampah yang dihasilkan. Kemudian ada ATM sosial gitu ya. ATM sosial itu begini. ATM dari sampah itu ditabung di ATM karena orang yang sakit mau masuk rumah sakit ditanya jaminannya uang yang ATM itu. Nah itu menarik juga hal yang semacam itu. Artinya apa? Artinya dari sedekah sampah itu bisa membiayai dakwah melalui pendidikan sekolah adiwiyata, green campus dan seterusnya. Nah untuk pendekatan yang sustainable salah satunya lewat green dakwah atau dakwah bilhal dalam rangka mewujudkan ekoteologi. Nah, ini beberapa hal teknisnya misalnya di dalam buku tadi itu, di buku tata kelola sampah tadi, sampah itu dipilah, kemudian dikumpulkan, dijual, kemudian pengelolaan hasil penjualan dan pertanggungjawaban. Jadi ada laporannya. Ini saya ambil dari buku tadi. Nah, kemudian juga komponennya itu sistem pemilahan, pengumpulan, penjualan, penggunaan hasil, sistem pelaporan, lembaga pengelolanya, pengepulnya, pemberi sedekah sampah. Nah, bagaimana interaksinya ini? Seperti ini di manajemennya. Dan terakhir harus ada MOU memang, ada kesepahaman, ada kesepakatan, ada kemitraan di antara tiga lembaga ini. Sehingga sama-sama menjadi hal yang saya pikir ini saja yang bisa saya sampaikan, nanti kita bisa diskusi lebih panjang. Bila taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Hidayat Tri.